Ya, Mulai kan 10. ya? Ya, Nggih. apa? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala Balai Bahasa Jawa Tengah, Bapak Tirto Suwondo M. Hum, Ketua Umum Gumun, Bapak Sri Wahono SPD, Instruktur Dikdar 4, Tutnya Din, Ibu Yulia Indrawati MPD, serta seluruh guru hebat Nusantara yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat hadir bersama dalam acara video conference pada malam hari ini. Pada kesempatan kali ini, saya Sri Susanti dari SMA Negeri 1 Pringsbrat bertindak sebagai host dan didampingi dengan rekan saya, Ibu Sri Lestari SPD dari SMP Negeri 3 Kalasan sebagai moderator, serta presentator hebat yaitu Ibu Sri Suratmi SPD dari SMA Negeri 2 Wonogiri. Sebelum acara ini kita mulai, alangkah baiknya kita awali dengan bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Demi kelancaran video conference malam ini, mohon Bapak Ibu semua untuk mematikan mikrofon. Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, untuk berikutnya acara akan langsung saya berikan kepada moderator kita, yaitu Ibu Sri Lestari SPD. Kepada Ibu Sri Lestari SPD, saya persilahkan. Monggo. Terima kasih Ibu Susanti SPD selaku host yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk melanjutkan video conference ini. Bapak Ibu guru hebat semua, pada kesempatan ini kita akan ditemani dengan presentator hebat yaitu Ibu Sri Suratmi SPD. Beliau merupakan salah satu pengajar di SMP Negeri 2 Wonogiri. Akan kami bacakan kurikulum beliau. Nama Sri Suratmi SPD, tempat tanggal lahir Wonogiri 2 Mei 1967. Riwayat pendidikan: Diploma 3 Pendidikan Matematika di IKIP Veteran Sukoharjo, lulus tahun 1992. Kemudian melanjutkan studi S1 Pendidikan Matematika di Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo, lulus tahun 1999. Pengalaman kerja: pada tahun 1992 mengajar di SMP Negeri 1 Nadirejo Wonogiri, yaitu tahun 1992 sampai 1995. Kemudian pada tahun 1999 sampai 2006 mengajar di SMA Negeri 1 Girimarto Wonogiri. Kemudian tahun 2006 sampai 2019 mengajar di SMA Negeri 1 Purwantoro Wonogiri. Tahun 2019 sampai sekarang mengajar di SMA Negeri 2 Wonogiri. Alamat beliau: Lusari RT 01 RW 05 Sulur Wonogiri. Bapak Ibu guru hebat Nusantara, itu tadi merupakan cuplikan perkenalan beliau untuk mengawali sesi presentasi materi matrik. Sebelum sesi presentasi dimulai, saya ingatkan kembali untuk mematikan mikrofon Bapak Ibu guru semua. Presentasi akan berlangsung kurang lebih 30 menit dan kemudian akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Kepada presentator kita, yaitu Ibu Sri Suratmi SPD, saya persilahkan. Terima kasih kepada Ibu moderator kita, yaitu Ibu Sri, atas waktu yang diberikan kepada kami. Pada malam hari ini, saya akan menyampaikan materi matematika, yaitu pokok bahasan matriks. Matriks yang akan kita bahas yaitu pengertian, unit, dan transpose. Matriks adalah
Susunan bilangan dalam bentuk baris dan kolom biasanya dilambangkan dalam bentuk atau huruf kapital. Contohnya misalkan ada matriks A, yaitu ada A11, A12, A1N. Dilambangkan dengan baris ke-1. A21, A22, A2N, yaitu baris kedua, dan seterusnya. Untuk kolom yaitu A11, A21, AM1, ini kolom 1. A12, A22, AM2, kolom kedua, dan seterusnya. Dari ilustrasi di atas, A11 dibaca baris ke-1, kolom ke-1. A12 dibaca baris ke-1, kolom kedua. Atau AMN yang berarti baris ke-M dan kolom ke-N. Banyaknya baris dan kolom dalam matriks disebut dengan ordo matriks. Urutan yang perlu diingat adalah baris, kemudian kolom. Matriks dalam ilustrasi bawah ini yaitu ada matriks 2x3. Berarti ada 2 baris, 3 kolom. Ada beberapa jenis matriks yang perlu kita ketahui yaitu 1. Matriks 0, yaitu matriks yang semua elemennya adalah 0. 2. Matriks baris, matriks yang hanya memiliki 1 baris. 3. Matriks kolom, matriks yang hanya memiliki 1 kolom. Yang keempat, matriks persegi, matriks yang memiliki jumlah baris dan kolom yang sama. 5. Matriks identitas, matriks konstanta dengan elemen diagonal utama yaitu 1. Bisa kita gambarkan seperti di bawah ini. Misalnya matriks A yaitu matriks 0, semua elemennya yaitu 0. Yang kedua yaitu matriks baris. Misalnya matriks A yaitu ada 1 baris, 2, min 1, 3, 4. Yang ketiga, matriks kolom yaitu K dan L. Matriks kolom 1 yaitu 2, 1, 3, K-nya 2, 3, 2. Selanjutnya yaitu matriks persegi. Matriks yang jumlah kolom dan barisnya sama. Jadi ada 4 baris, 4 kolom. Selanjutnya itu matriks identitas. Matriks yang mempunyai diagonal utama 1. Yang pertama itu berurdu 3x3, yang kedua berurdu 4x4. Selain jenis-jenis matriks, ada juga yang disebut dengan transpose matriks. Matriks selalu dilambangkan dengan huruf kapital. Misalnya, lambang satu matriks adalah A. Maka transpose dari matriks A dilambangkan dengan A pangkat petik, tanda petik, atau A pangkat T dengan tanda T di atasnya. Transpose sendiri dilakukan dengan meletakkan baris pada matriks A menjadi kolom pada matriks A transpose. Begitu juga dengan sebaliknya. Misalnya ada transpose matriks A atau A transpose. 2 baris pertama itu 2, 3, baris kedua 5, 4, baris ketiga 6, 8. Maka matriks A adalah titik-titik. Jadi cara menyelesaikan yaitu baris ke-1 menjadi kolom ke-1. Baris kedua menjadi kolom kedua. Jadi baris 1 menjadi kolom 1. Yang 2 untuk matriks A-nya menjadi 2, 5, 6. Baris keduanya menjadi 3, 4, 8. Selanjutnya itu operasi matriks pada atau operasi aljabar pada matriks, yaitu penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Yang pertama yaitu penjumlahan matriks. Misalkan terdapat 2 buah matriks, yaitu matriks A dan matriks B. Jika matriks C adalah matriks penjumlahan dari A dengan B, maka matriks C dapat diperoleh dengan menjumlahkan setiap elemen pada matriks A yang seletak dengan setiap elemen pada matriks B. Oleh karena itu, syarat agar 2 atau lebih matriks dapat dijumlahkan adalah harus memiliki ordo yang sama. Contohnya, misalnya matriks A, baris 1 yaitu 1, 2, baris kedua 4, 6, dan matriks B, baris 1, 4, 1, baris 2, min 4, 5. Tentukan matriks A plus B. Maka hasil dari A plus B diperoleh dengan menjumlahkan elemen-elemen yang seletak. 1 tambah 4 yaitu 5, 2 tambah 1, 3, 4 tambah min 4, 0, 6 tambah 5,
Yang kedua yaitu pengurangan matriks. Misalkan terdapat dua buah matriks, yaitu matriks A dan matriks B. Jika matriks C adalah matriks pengurangan dari A dengan B, maka matriks D dapat diperoleh dengan mengurangkan setiap elemen matriks pada matriks A yang seletak dengan setiap elemen pada matriks B. Pada dasarnya, pengurangan sama halnya dengan penjumlahan terhadap lawan bilangan penambah. Sehingga pengurangan matriks A dengan matriks B dapat diartikan sebagai penjumlahan matriks A dengan lawan matriks B. A min B sama dengan A plus lawan B itu min B. Sama halnya dengan saat penjumlahan matriks. Dua atau lebih matriks hanya dapat digunakan apabila memiliki ordo yang sama. Contohnya misalkan matriks A min 7, 5, 4, 8 dan matriks B baris 1, 1, 1 baris 2 min 4, 9. Tentukan matriks A min B. Hasil dari A min B dapat diperoleh dengan mengurangkan setiap elemen matriks A yang seposisi dengan setiap elemen matriks B. Min 7, min 1, min 8, 5, min 1, 4, 4, min 4, 8, 8, min 9, min 1. Selanjutnya itu perkalian matriks. Operasi perkalian matriks dibagi menjadi dua, yaitu perkalian matriks dengan bilangan real atau skalar dan perkalian antara matriks. Kita simak pembahasan berikut ini. Yang pertama yaitu perkalian matriks dengan bilangan real. Misalkan terdapat matriks A berordo M kali N dan suatu bilangan real skalar yaitu K. Perkalian antara matriks A dengan skalar K dapat ditulis dengan KA yang diperoleh dengan mengalikan setiap elemen matriks A dengan skalar K. Jika kali A11 KA11, K kali A12, KA12, KA21, KA21, dan seterusnya. Perkalian suatu matriks dengan bilangan skalar dapat dilakukan tanpa syarat tertentu. Artinya, semua matriks dengan ordo sembarang dapat dikalikan dengan bilangan real. Yang kedua, perkalian matriks dengan matriks. Misalkan terdapat dua buah matriks, yaitu matriks A dengan ordo M kali P dan matriks B dengan ordo P kali N. Perkalian matriks A dengan matriks B dapat ditulis dengan A kali B yang diperoleh dari penjumlahan hasil kali elemen-elemen yang bersesuaian pada baris ke I matriks A dengan kolom ke J matriks B dengan I 1, 2 sampai M dan J 1, 2, 3 sampai N. Syarat agar dua buah matriks dapat dikalikan adalah matriks pertama harus memiliki jumlah kolom yang sama dengan jumlah baris pada matriks kedua. Ordo matriks hasil perkalian dua buah matriks adalah jumlah baris pertama kali jumlah kolom kedua. Contohnya misalkan matriks A, baris 1 itu 6, 3, baris 2, 4, 8. B, baris 1, 1, baris 2, 2. Tentukan matriks A kali B. Jumlah matriks A, jumlah kolom pada matriks A adalah 2. Dan jumlah baris matriks B adalah 2. Maka matriks A memiliki jumlah kolom yang sama dengan jumlah baris matriks B. Sehingga syarat perkalian antara matriks sudah terpenuhi. Selanjutnya kita dapat mengalihkan setiap elemen baris di matriks A dengan setiap elemen kolom di matriks B. Sekarang kita perhatikan lingkaran berwarna pada tiap-tiap elemen pada matriks bawah ini. Yang lingkaran merah dipasangkan dengan lingkaran merah dan lingkaran biru dipasangkan dengan lingkaran biru. Jadi A11 akan dikalikan dengan B11. A12 dikalikan dengan B21. A21 dikalikan dengan B11 dan A22 dikalikan dengan B21. Jadi 6 kali 1 ditambah 3 kali 2. 4 kali 1 ditambah 8 kali 2. Hasilnya 12, 20. Untuk evaluasi, selanjutnya untuk evaluasi itu pedoman penilaian. Jika jawaban benar bernilai 20, jika jawaban salah bernilai 0.
total nilai apabila benar semua yaitu 100. Misalkan ada matriks P 12 4 0 min 11 I X 2Y min 34 dan R 96 min 20 66 min 44. Jika P Q transpose sama dengan R, I pangkat T itu transpose dari Q, maka nilai dari 2X plus Y sama dengan titik-titik. Jawabnya itu 17, nilainya 20. Nomor 2, ada matriks A, 2A, 8, 4, 6, min 1, min 3B, 5C, 5, 2C, 9, B yaitu 12, 8, 4, 6, min 1, min 2A, 5, B, 9. Jika A sama dengan B, maka A plus B plus C adalah titik-titik. Jawabnya itu yang E. Nomor 3, jika matriks A yaitu 2, 3, min 1, 0, B, min 4, 1, 3, 2, C, min 1, 0, 0, min 1. Hasil dari A plus B kali C. Jadi B kali C dulu dikalikan, baru ditambah dengan matriks A. Jadi itu yang A. Nomor 4, jika diketahui matriks P yaitu X, Y, 25, I yaitu 42, min 25. Jika P transpose adalah transpose dari matriks P, dan P transpose sama dengan Q, maka nilai 2X plus 3Y adalah titik-titik. Jadi itu yang D. Nomor 5, jika matriks A 24, 13, B 45, 01, dan C 56, min 20, maka matriks tunggal 2A plus C dikurangi A plus B adalah titik-titik. Jadi 2A ditambah dengan itu baru dikurangi dengan A plus B. Jawabnya itu yang B. Nilai total itu 100. Misalkan ada yang belum dijawab, anak belum menjawab, bisa diulang dari awal. Demikianlah untuk materi malam ini. Mungkin ada yang perlu ditanyakan nanti bisa lewat moderator. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Sri Suratni SPD yang telah menjelaskan materi matriks secara rinci. Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, kemudian akan kami lanjutkan dengan sesi pertanyaan. Kami akan membuka 3 pertanyaan. Silakan Bapak Ibu menuliskan pertanyaan di kolom chat dan host akan menyalakan mic yang terpilih sekaligus akan dijawab oleh presentator. Monggo Bapak Ibu Guru, silakan untuk bertanya. Monggo. Saya mau tanya ini. Saya tanya dulu ya Bu ya. Ini sudah. Kalau kita simak bareng-bareng tadi, materi tadi ya. Saya mau tanya, apakah manfaat mempelajari matematika ya Bu? Bisa tanya Bu. Ya, halo. Manfaatnya matematika itu apa Bu kalau kita mempelajarinya itu? Jadi ada pertanyaan dari Ibu Guru ini. Manfaat matematika yaitu dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali. Jadi seperti misalnya matematika itu bisa kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari, yaitu misalnya misalnya kita belanja di tukang sayur misalnya seperti itu. Tapi kita kan harus menghitung uang atau menghitung kembalian. Berarti kita sudah menerapkan matematika di dalam membayar tukang sayur. Yang kedua misalnya tukang parkir di pasar atau di
toko itu ya. Misalnya tukang parkir itu mendapat uang recehan dari misalnya dari orang yang parkir. Jadi tukang parkir tadi kan harus menghitung uang recehan yang diterima. Jika ada sekian ratus yang parkir, berarti tukang parkir tadi harus menghitung uang recehan yang dibayar atau didapat dari seluruh yang parkir itu. Jadi sudah menerapkan apa? Sudah menerapkan matematika di dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin ada yang lain, nah, misalnya ada tukang batu itu misalnya mau mengadukan misalnya semen dengan pasir, harus tahu ukurannya. Jadi kalau misalnya semennya itu akarnya ember, nanti semen pasirnya berapa ember. Nah itu untuk memperkuat bangunan supaya itu kokoh, harus memperhitungkan takaran dari semen dan pasir. Nah, mungkin hanya bagian kecil yang saya paparkan untuk gambaran untuk itu manfaat matematika dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita terapkan. Jadi tidak hanya anak atau siswa yang menerapkan matematika dalam kehidupan sehari-hari, kita orang awam bisa menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu mungkin Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas jawabannya yang panjang lebar. Monggo Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, kalau ada yang mau bertanya. Ini ada pertanyaan ini Bu dari Temanggung. Apa bedanya matrik dengan bilangan skala Bu? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana cara mudah untuk belajar tentang matrik? Untuk Bu Suratmi yang pertama dulu, bedanya matrik dengan bilangan skala. Dengan bilangan skalar. Yeah. Nah, jadi untuk jawaban yang pertama itu bedanya matriks dengan bilangan skalar. Jadi kalau matriks itu misalnya matriks dalam bentuk baris dan kolom. Jadi karena matriks A ada 3 baris 2 kolom atau 4 baris 3 kolom dalam bentuk baris dan kolom. Tapi kalau skalar itu hanya misalnya 2, 3 dan seterusnya. Misalkan 2 kali matriks A, jadi skalanya 2, matriksnya misalnya 3 misalnya. Jadi skala itu angka, bukan matriks. Jadi nanti 2 kali 3, misalnya matriks A-nya itu produnya 3 kali 3, misalnya 2, 3, 1 misalnya. Jadi 2, bilangan skalanya 2 dikalikan matriksnya tadi. Jadi perbedaannya kalau skala itu hanya angka, kalau matriks itu berbentuk baris dan kolom. Nah, mungkin itu. Terus yang kedua itu bagaimana cara mudah untuk belajar tentang matrik? Nah, cara mudah untuk belajar matrik, kadang-kadang untuk matematika itu memang pelajaran yang paling dibenci anak atau yang paling sulit ya, seperti itu kadang-kadang gitu. Tapi untuk matematika itu kalau kita pelajari dengan niat ikhlas, saya bisa menguasai matematika, itu akan menjadi mudah. Jadi untuk tips supaya mudah menguasai matematika itu ada niat yang ikhlas. Jadi dalam belajar matematika, dan kita hanya belajar untuk mendapat nilai yang baik lulus matematika, tapi kita bisa mengenal atau niat kita untuk belajar matematika itu menambahkan pengetahuan kita. Jadi dengan belajar matematika, daya nalar otak kita akan terasah dengan baik sehingga mudah untuk menerima pelajaran yang lain. Jadi jangan sampai berorientasi pada nilai saja, tapi kita berorientasi untuk mengasah otak. Yang tips yang pertama. Yang kedua yaitu kita kenali atau kita pahami, lalu baru mencari keindahan matematika. Matematika itu indah sebenarnya. Jadi kalau anak ini kadang-kadang matematika dianggap sulit, tapi kalau kita
pahami atau karena kenali. Jadi misalnya anak itu harus mencintai matematika dulu. Jadi bagaimana mau mencintai matematika kalau tidak mengenal? Jadi harus mencintai dulu. Jadi matematika itu dalam kehidupan sehari emang harus kita terapkan supaya kita itu mudah untuk belajar matematika. Jadi kita harus bisa belajar menerapkan. Nanti kalau misalnya sudah lulus itu bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi punya orientasi ke depan. Dan seperti itu, Ibu. Oh ya, terima kasih Bu Suratmi, sudah 2 penanya ya ini tadi. Kemudian ini ada Pak Sriono yang mau tanya. Bu Susanti, bisa dihidupkan mic-nya untuk Pak Sriono? Dibaca sendiri. Ya. Monggo Pak Sriono. Sudah Bu? Sebentar Bu. Oh iya. Sudah Bu. Oh ya, monggo Pak Sriono. Monggo dibaca itu pertanyaannya coba Pak. Pak Sriono. Mana ya Pak Sriono ya? Halo? Ya bisa saya bacakan soalnya dari Pak Sriono, bagaimana operasi penjumlahan atau pengurangan 2 buah matrik yang tidak memiliki orde yang sama. Itu Bu pertanyaannya. Ya terima kasih. Karena untuk penjumlahan dan pengurangan, jadi untuk penjumlahan dan pengurangan itu syaratnya harus betul-betul sama. Jadi kalau tidak sama tidak bisa dikurangkan atau dijumlahkan. Lain dengan perkalian. Jadi kalau perkalian itu sama, tidak harus sama ordonya. Tapi kalau penjumlahan dan pengurangan harus sama ordonya. Jadi kalau tidak sama ordonya tidak bisa diselesaikan. Tapi kalau perkalian itu bisa. Jadi misalkan ordonya 2 kali 2 dengan misalkan 2 kali 1, itu bisa dikalikan. Tapi kalau untuk penjumlahan misalnya ordonya 2 kali 2 dengan 2 kali 3 itu tidak bisa dijumlahkan atau dikurangkan. Mungkin itu jawaban Pak Sriono. Ya. Puas ya. Ya, terima kasih Bu Rati. Itu Pak Sriono ya untuk jawabannya. Kemudian untuk penanya yang terakhir Bu Rati dari Bu Siti Mulyani. Bagaimana cara mudah belajar matematika? Nah ini Bu, matematika sering anak-anak itu takut, anak-anak itu ya. Nah, bagaimana Bu? Enggak Bu? Untuk matematika ya, iya. Jadi kita harus sama. Yang pertama yaitu ada itu anak-anak yang belajar matematika kita harus mulai membimbingnya dari awal. Jadi jika anak itu tidak mengerti konsep dasar dari matematika, maka kita harus apa? Terus kita bimbing. Jurakan itu kon drendeng kamu tuno Apa itu anak akan tahu. Amer kamu tuno apa? Konsep dasar matematika. Di pelajaran matematika itu dapat menjadi yang sangat mudah dan menyenangkan jika kita itu mengetahui cara belajar dan metode menyelesaikannya. Jadi kita lihat jangan apa itu. Jadi misalnya kalau di SMP itu anak-anak kadang-kadang kok yang bukan Inggris itu kadang-kadang itu terasa apa sulit matematika. Tapi kalau kita konsep dasar kita sampaikan nanti anak-anak apa? Cukup nama tuh tenan rek.
Ya Allah, juga 600 tenan iki rek. Ya Allah, aku ra ndek duit belas iki kari 1.200 iki lho. Kita terangkan Kok repeti jenengan. Iki Bang Jatim ta iki, Bang? anak kita Iya, deh Bang Jatim. bimbing Kenapa untuk nih penuh Mbak? mengerjakan Rusak. anak yang sulit dalam menyelesaikan, kita arahkan atau Terus. kita buat Aduh, tutor teman saya. Jadi misalnya ada teman yang kesulitan dalam menyelesaikan, jadi teman sebaya Diantar. kita Lah terus ya, buat Bu. seperti itu untuk membantu teman-teman yang merasa kesulitan. Jadi ada apa itu kita buat kelompok gitu ya, buat kelompok. Jadi satu kelompok itu ada 4 wes anak. bahaya di kono. Kita berikan soal untuk diselesaikan. Jadi kalau misalnya ada satu kelompok itu ada yang siswa yang baik kita bimbing, kita arahkan supaya nanti bisa menyelesaikan dengan tadi jangan sampai anak itu kita hanya memperhatikan anak yang pandai, jadi anak yang tidak bisa kita beri atau kita berarti kita arahkan supaya pelajaran mereka menjadi mudah untuk dia yang merasa kesulitan. Dan seperti itu, Ibu. Ya, demikian Ibu Siti Mulyani jawaban dari Ibu Sri Suratmi yang secara rinci mudah-mudahan puas dengan jawaban dari Ibu Sri Suratmi. Baik Bapak Ibu guru hebat semuanya, semakin malam semakin semangat ya kita ya untuk selalu untuk bertanya. Demikian sesi tanya jawab untuk malam hari ini pada video conference. Selanjutnya saya persilakan Ibu Sri Suratmi untuk memberikan kesimpulan dari video conference kali ini. Monggo Bu Sri. Untuk kesimpulan dari materi tadi itu saya simakkan apa itu materi-materi bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita belajar matrik itu bisa kita terapkan di dalam misalnya dalam perusahaan untuk membuat tabel atau di misalkan ada di bengkel itu bisa kita terapkan. Misalkan kita menghitung misalkan hari ini mau membuat tabel, jadi misalkan hari Senin akan membeli misalkan berapa buah ban, hari Selasa misalkan akan membeli lampu berapa buah, jadi bisa kita buat dalam apa matrik. Jadi kesimpulan saya itu untuk matrik bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi anak bisa mempelajari dari awal sampai untuk materi matrik ini bisa nanti kalau sudah lulus bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu kesimpulan dari saya. Dan dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sri Suratmi yang telah memaparkan materi matrik pada malam hari ini, dan juga terima kasih kepada Ibu Yulia Indrawati MPD yang mendampingi kami selama Vikon. Dan kami juga mengingatkan kembali yang belum presensi, kami persilahkan untuk presensi lebih dahulu. Selanjutnya waktu saya kembalikan kepada host yaitu Ibu Sri Susanti SPD. Ya, baik. Demikianlah Bapak Ibu guru hebat semuanya. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Ibu Sri Suratmi SPD tadi bisa membawa manfaat bagi kita semua. Sebelum undur diri, izinkan kami minta maaf atas segala kekurangan dalam berlangsungnya video conference ini, serta kami sampaikan terima kasih kepada Ibu Yulia selaku instruktur dan Bapak Ibu guru hebat seperjuangan yang telah merelakan waktunya untuk hadir. Sekian dari kami, conference ini kami tutup dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin.